Di antara deru kota, gemerlap pembangunan, dan laju zaman yang tak pernah menunggu, berdiri sebuah kampung yang memilih untuk tidak melupakan akar budayanya. Di tempat inilah sejarah masih berdenyut, tersimpan dalam setiap lembar kain dan setiap goresan canting. Kampung Batik Semarang bukan sekedar ruang untuk berkarya, tetapi rumah bagi sebuah warisan yang terus bertahan melawan waktu. Perkenalkan, nama saya Ignatius Wianto. Saya di tempat ini diberi amanah dari masyarakat warga Kampung Batik Tengah untuk mengelola kampung wisata, kampung batik, yang dimana nanti di situ ada suatu mengedukasi tentang kebudayaan batik. Kampung Batik mulai tahun 1840 dan perkembangan awalnya itu mulai dari Jawa Timur, kemudian sampai ke barat dan termasuk di Semarang. Jadi sampai Semarang itu sekitar tahun 1840, kemudian 1860 itu sebagai tempat yang menjadikan sentra batik. Nah, kebetulan di tempat ini adalah satu-satunya kampung batik yang ada di kota Semarang. Di antara lorong-lorong seni, tersimpan kisah panjang tentang tradisi, perjuangan, dan identitas yang terus bertahan melawan zaman. Pada awal abad ke-20, kawasan ini mengalami masa kejayaan. Lembar demi lembar batik diproduksi oleh para perajin, menjadikan batik bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga penggerak roda perekonomian masyarakat. Namun sejarah tidak selalu berjalan mulus. Tahun 1945 menjadi titik kelam ketika pendudukan Jepang menghancurkan kampung ini. Banyak rumah produksi dibakar, aktivitas membatik terhenti, dan kejayaan yang pernah tumbuh perlahan memudar. Tahun 1945 ada suatu peristiwa yang ada rentetan dengan pertempuran 5 hari Semarang, yaitu hari yang keempat, bahwa di kampung ini pernah dibakar oleh tentara Kidobute, tentara Jepang. Maka kampung ini ya sudah dibumi hanguskan, akhirnya kegiatan membatiknya sudah nggak ada, karena rumah-rumahnya juga sudah terbakar, kemudian tempat untuk produksi batik juga sudah habis, sehingga orang-orangnya bukan yang ada di sini juga sudah dievakuasi di luar daerah kota Semarang. Maka tinggal nama saja kampung batik, tapi kegiatannya sudah tidak ada sampai tahun 2006. Nah, 2006 itu mulai digiatkan kembali, digalakkan kembali, sehingga kampung batik ini mulai hidup lagi, dan tidak hanya nama saja tapi sudah ada kegiatan membatiknya. Dan ini menjadikan momentum suatu kebudayaan bahwa di Semarang itu punya batik. Nah, sekarang batiknya yang ada di Semarang itu sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional, dan itu namanya Batik Asem Semarangan. Kampung Batik berada di Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur, tepatnya di samping Hotel Horizon Kota Lama, Semarang. Kampung Batik sendiri adalah sebuah saksi bisu perjalanan waktu, di mana tradisi nenek moyang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap motif batik yang dikandung memiliki sebuah cerita dan filosofi, dan menjadi sebuah simbol dengan makna yang sangat mendalam. Di setiap sudutnya, pengunjung dapat mengabadikan momen dengan latar mural dan bangunan bernuansa batik yang penuh karakter. Beragam kain batik, aksesori hingga cenderamata khas Semarang siap menjadi buah tangan yang membawa pulang sepotong cerita dari kampung ini. Bahkan bagi siapa saja yang ingin mengenal batik lebih dalam, kampung ini membuka kesempatan untuk belajar membatik secara langsung, merasakan bagaimana setiap goresan canting menjadi bagian dari sebuah warisan yang telah dijaga selama puluhan tahun. Apa yang menjadikan ciri khasnya batik Semarang dengan batik yang di luar kota Semarang, bahwa batik itu kan ada batik pedalaman, ada yang di keraton, baik itu di Solo, Jogja, mungkin Cirebon, kemudian ada lagi pesisiran. Nah, pesisiran seperti daerah Lasem, daerah Pekalongan, daerah Semarang itu termasuk daerah pesisiran. Nah, apa yang membedakan? Nah, kemudian kalau yang di daerah Semarang itu awalnya memang hampir sama pesisiran. Jadi pesisiran itu ciri khasnya adalah keterbukaan.
Jadi apa yang dilihat, diketahui di sekitar kita itu bisa menjadi motif batik. Jadi seperti ada di Semarang itu fauna floranya, yang saya golongkan fauna flora. Faunanya itu hewan yang hidup itu seperti burung blekok, ada kupu-kupu, ada burung kuntul, ada ikan, itu bisa menjadi motif batik. Kemudian kalau floranya yang di Semarang ini kan ada kangkung ya, kemudian ada worawari atau sepatu, kemudian ada lagi lah asemnya. Nah, asem itu yang menjadi sangat dominan karena menunjukkan identitas Semarang, bahwa Semarang itu kan dari kata asem arang-arang, maka asemnya ini yang menjadikan motif dasar untuk batik asem Semarangan. Dan sekarang ini banyak inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan, bahwa di Semarang itu tidak hanya ke fauna flora saja, bahkan hewan mitologi juga bisa. Jadi seperti warangendok itu bisa menjadikan motif batik. Kemudian ada lagi yang yang ada ikonnya gedung bersejarah. Jadi gedung bersejarah bisa dijadikan motif batik. Kemudian cerita atau dongeng atau cerita rakyat itu bisa dijadikan motif batik. Jadi bisa saja motif-motif yang diangkat itu dari masyarakat, ya masyarakat Kota Semarang, yang bisa menjadi ikonnya Semarang, bisa jadi motif batik. Berada di lokasi yang strategis, Kampung Batik Semarang menjadi salah satu gerbang budaya yang mudah dijangkau. Letaknya tidak jauh dari bandara, serta berdekatan dengan destinasi ikonik seperti Kota Lama, Museum Kota Lama, Alun-alun Semarang, dan Masjid Agung Semarang. Potensi ini menjadikan Kampung Batik memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai tujuan wisata budaya yang saling terhubung dengan wajah pariwisata Kota Semarang. Namun, potensi saja tidak cukup. Di tengah perubahan zaman dan dinamika pariwisata, Kampung Batik masih menghadapi berbagai tantangan untuk kembali menjadi ruang budaya yang hidup dan berkelanjutan. Dukungan, pendampingan, dan kolaborasi yang berkesinambungan dari pemerintah kota bersama masyarakat menjadi langkah penting agar warisan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang. Tantangan yang besar ini adalah fasumnya. Jadi fasum itu misalnya tempat parkir. Jadi tempat parkir itu juga sangat dibutuhkan, tetapi karena lokasinya juga sangat minim ya. Kemudian fasilitas tentang ada toilet juga itu juga perlu dipikirkan, karena orang datang ke sini itu kadang turun ke bis itu yang dicari juga toiletnya. Kemudian ada lagi tantangan dari warga, belum tentu semua yang ada di sekitar itu, karena menyangkut banyak orang yang berkunjung, mungkin ada yang terganggu juga ada. Tapi sekarang ini kan bagaimana banyak kunjungan massa di luar Kota Semarang atau di luar negeri atau di luar Pulau Jawa yang datang ke sini menjadikan peluang usaha, sehingga nanti bisa menjadikan peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi sebenarnya kehadiran kami ini ada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nah, hari ini kita diberi kesempatan untuk memanfaatkan waktu berkeliling untuk mencari destinasi yang cocok untuk para peserta. Ini tadi saya datang ke Museum Kota Lama Semarang, kemudian saya juga bertanya sana, wisata yang paling dekat apa, yaitu Kampung Batik. Kebetulan ini saya datang ke sini untuk memastikan bahwa betul memang di sini ada Kampung Batik. Saya melihat yang pertama, hal yang menarik memang ada konsep nyata yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama, membuat situasi lingkungan ini menunjukkan bahwa memang murni para pengrajin batik. Dibuktikan dengan beberapa cat rumah, kemudian gambar-gambar yang ada di sekitar lingkungan ini mencerminkan batik. Ketika kita berbicara Kota Semarang, ya kota yang penuh destinasi, banyak peninggalan sejarah dari masa VOC sampai Hindia Belanda. Namun banyak orang itu taunya Kota Semarang berarti taunya Lawang Sewu, Simpang Limar. Namun ada satu destinasi yang sangat unik, menarik sekali, yaitu Kampung Batik. Karena di Kampung Batik ini kita bisa menemukan suatu hal yang berbeda dari destinasi-destinasi lainnya, di mana ada suguhan budaya lokal, kearifan lokal,
keramahan warga, kemudian berbagai produk batik bisa kita temukan di sini, mulai dari harga yang termurah maupun harga yang termahal. Batik tidak begitu kenal, menurut saya promosinya. Jadi orang itu tertarik saat ini ketika ada sesuatu yang viral, ketika ada promosi yang menarik, dan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Semarang bagaimana menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kampung Batik ini. Tentunya perlindungan terhadap UMKM, pengembangan terhadap UMKM di Kampung Batik ini yang perlu untuk mendapatkan perhatian khusus sehingga Kampung Batik ini lebih berkembang. Barangkali tak semua orang mengenal kisah yang tersimpan di balik setiap lorong dan setiap helai kain yang lahir dari kampung ini. Namun selama masih ada tangan yang terus berkarya, suara yang terus bercerita, dan hati yang memilih untuk peduli, warisan ini tak akan pernah benar-benar hilang. Kampung Batik Semarang bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan suatu pusaka yang mengingatkan bahwa sebuah budaya akan selalu menemukan jalannya untuk terus lestari. Lalu, di tengah arus zaman yang terus berubah, harapan seperti apa yang perlu kita titipkan kepada generasi muda agar batik tetap lestari? Ada pepatah bahwa jati diri bangsa itu dari budaya. Jadi kalau budaya itu sudah hilang, maka jati diri bangsa itu sudah hilang juga. Maka salah satu tradisi dari budaya adalah batik. Maka ini batik ini juga menjadikan salah satu jati diri bangsa yang bisa dikenalkan oleh masyarakat umum, masyarakat ramai, sehingga dunia itu juga bisa melihat bahwa di Indonesia, di Nusantara itu mempunyai budaya yang adiluhung, sehingga nanti menjadikan jati diri bangsa melalui budaya batik. Dan harapannya adalah anak-anak muda bisa mencintai, bisa melestarikan kebudayaan dari nenek moyang ini, bisa diwariskan sampai kapanpun, sehingga budaya bangsa ini salah satunya adalah batik bisa diwariskan dan bisa diteruskan sampai kapanpun. Melestarikan batik bukan hanya tugas para pengrajin atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena ketika sebuah budaya kehilangan generasi yang peduli, saat itulah perlahan ia mulai terlupakan. Mari luangkan waktu untuk datang, mengenal ceritanya, merasakan pengalaman membatik, membawa pulang karya terbaik para pengrajin, dan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang menjaga warisan ini tetap hidup. Selama pusaka masih memiliki gaung, ia tak akan pernah benar-benar hilang. Melalui dokumenter ini, gaung pusaka hadir untuk menjadi bagian dari suara yang menjaga, mengenalkan, dan menggemakan warisan budaya Indonesia kepada generasi selanjutnya.